Bagaimana suasana kegiatan keagamaan di 10 hari terakhir Ramadan ini, terutama di Amerika Serikat? Kita langsung nih ya berbincang karena kita sudah terhubung dengan pasangan suami istri warga negara Indonesia yang ada di New Jersey, Amerika Serikat, Mbak Desi Farisa Tanfidia dan juga Mas Lutfi Hadib Cokronolo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya Mbak Desi, Mas Lutfi, sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, ini kalau kita lihat nih tayangannya, ini adalah kegiatan-kegiatan mulai dari ibadah sholat, kemudian mengaji yang dilakukan oleh anak-anaknya nih ya di Amerika Serikat. Kita pengen tahu nih Mbak Desi dan juga Mas Lutfi, gimana sih caranya melatih anak-anak untuk bisa berpuasa, terutama dan juga ibadah-ibadah lainnya di Ramadan? Terlebih kan ini dilaksanakannya di Amerika Serikat begitu, di mana Muslim ini memang bukan agama mayoritas begitu yang seperti ada di Indonesia. Mungkin boleh dibagi cerita-cerita atau kisah-kisahnya seperti apa? Ya, ada plus minusnya ya, kita menyadari bahwa kita sebagai minoritas di sini. Tapi alhamdulillah anak-anak itu mereka beribadah tanpa dipaksa gitu. Contohnya sekarang Ramadan gitu. Dari sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu kita itu udah bilang bentar lagi kita Ramadan loh. Ramadan tuh apa gitu. Terutama untuk yang anak yang paling kecil ya, karena khususnya saya itu baru pindah ke sini itu 4 tahun yang lalu, sementara suami udah 7 tahun pindah di sini. Nah, yang kecil ini kan dia berarti dari memang budaya yang sangat baru gitu. Dia harus membawa Islamnya, juga dia harus mengerti bahwa dia Muslim, dan tapi dia juga mengerti bahwa di sini minoritas gitu. Jadi emang itu homeworknya kita dari yang paling PR-nya kita. Cuma dia melakukannya dengan senang hati gitu. Dia udah puasa sebulan penuh, maksudnya sehari penuh. Dia juga tahu bahwa di sekolah banyak akan ada teman-temannya yang lunch. Dia dengan mendeklar dirinya ke teman-temannya, no, I'm fasting right now, kayak gitu. Terus di sini sekolahnya juga support gitu. Mereka tahu bahwa ketika saya telepon untuk Latifa, anak saya yang paling kecil, itu dia sekarang fasting, jadi dia nggak bisa lunch di sekolah gitu. Terus gurunya juga support gitu. Kalau untuk Latifa nggak akan dipaksa untuk lunch kayak gitulah gitu. Terus untuk Ramadan, untuk kegiatan Ramadan yang lainnya seperti taraweh gitu, kita tahu ya, karena di sini Isya itu jam 9:30, sementara anak-anak itu waktu tidurnya jam 10. Jadi untuk taraweh itu kita tidak memaksakan gitu. Kita laksanakan di rumah. Iya, kita laksanakan di rumah. Tapi untuk weekend dan kayak kemarin itu, minggu kemarin spring break itu kita full taraweh di rumah. Cuma untuk yang weekdays, yang school days gitu kita bebaskan dia. Jadi cuma sholat Isya aja, kemudian you can go to bed, and then terus biar besoknya bisa sahur gitu, karena sahurnya di sini jam 4. Oke, jadi cukup panjang juga ini durasi untuk berpuasanya begitu ya, dari mulai sahur hingga berbuka puasa. Ini pasti pendekatan khusus harus bisa dilakukan ya. Ini putra-putrinya berarti 3 orang ya Mas, Mbak? 3. Nah, ini pendekatan yang dilakukan seperti apa? Yang pertama 17 tahun, yang kedua 14 tahun, yang ketiga 9 tahun. Dan mereka masih tetap aktivitas biasa gitu. Jadi yang pertama dan kedua itu masih ikut kompetisi tenis dan baseball. Softball. Terus yang ketiga yaitu yang saya ceritakan tadi. Oke, jadi masih aktif terus juga ya, yang ada yang masih tetap olahraga tenis, ada yang masih aktif softball, baseball begitu, dan juga yang kecil ini bahkan yang paling bungsu berani dengan dengan bangganya menyatakan bahwa sedang berpuasa, dan itulah indahnya kemudian toleransi ya di lingkungan umat beragama yang ada di sana. Nah, tantangannya biasanya dihadapi apa sih di sana, selain mungkin durasinya juga cukup panjang kalau kita bandingkan dengan di Indonesia nih? Iya, tantangannya itu adalah sebenarnya
waktu sahur. Oke. Buat bangunin Waktu ya, sahurnya buat itu bangun. karena subuhnya sangat pagi gitu, sekarang udah jam 4.30 ya. Ya. Itu berarti kita harus bangunnya jam setengah 4. Sementara mereka baru tidur jam 10 karena dia harus nungguin Isya gitu kan. Itu yang agak tantangan banget tuh, karena untuk ngebanguninnya itu susah banget gitu. Tapi begitu selesai misalnya udah sahur, ya udah mereka juga nggak pengen minum lagi, nggak kepengen makan, ya itu aja tantangannya, cuma itu. Yang berikutnya juga mungkin karena anak-anak itu aktif di sport, terutama yang laki itu kan dia lagi turnamen tenis, itu diekspektasi sama coach sama teman-temannya itu all out. Oke. Sedangkan ya puasa gitu, cuman ya tetap kita usahakan dia tetap puasa dan perform gitu. Alhamdulillah dia kuat. Jadi benar-benar harus diberikan pemahaman, pendekatan yang juga berbeda-beda begitu ya, dikasih pengertian masing-masingnya ya. Tapi kalau kita bicara secara umum ini, bagaimana kemudian pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan di negeri Paman Sam? Kalau saya lihat ini salah satunya di New Jersey ini termasuk dalam satu wilayah yang diizinkan atau diperbolehkan adanya azan begitu ya, dikumandangkan selama bulan Ramadan. Dan ini menjadi satu hal yang juga berbeda jika kita bandingkan dengan sejumlah negara-negara bagian lain atau sejumlah wilayah lain yang ada di Amerika Serikat. Mungkin Mas Lutfi dan juga Mbak Desi bisa cerita tentang kondisi ini. Ya, kayak kemarin kita kebetulan selama pandemik ini kita nggak pernah, maksudnya kita jarang untuk melakukan kecuali Jumatan ya. Kita nggak masjid secara frequently gitu, karena kita memang sangat menjaga long distance gitu selama pandemik. Tapi kemarin ketika kita Idul Adha itu tahun kemarin itu open space dan takbirnya dikumandangkan gitu. Jadi dan nggak ada yang protes, nggak ada yang bahkan polisi juga berjaga-jaga ya. Di situ. Alhamdulillah di sini toleransi beragamanya itu tinggi sekali gitu. Jadi ya kalau kita lihat dari kekhawatiran minoritas itu bakal kena bully atau gimana, itu sama sekali tidak terasa di sini gitu. Support dari tetangga, dari teman, dari aparat pemerintahan juga luar biasa tinggi. Ya, bahkan mereka tahu kalau misalnya Muslim Ramadan fasting gitu, mereka toleransi gitu. Tetangga segala macam juga gitu. Oke. Di tengah kondisi yang masih pandemi seperti saat ini begitu ya, walaupun mungkin di New Jersey termasuk juga sudah diterapkan berbagai pelonggaran-pelonggaran yang ada. Mungkin boleh diupdate kepada kami yang ada di sini, yang ada di Indonesia. Kondisinya seperti apa saat ini? Apakah kemudian kasus COVID yang ada, naik turunnya grafik gitu ya, kasus COVID berpengaruh pada aturan-aturan yang berlaku selama Ramadan di New Jersey, Amerika Serikat? Nggak ada sih sekarang. Kalau yang dulu ketika lagi tinggi-tingginya, memang kita Jumatan di rumah gitu ya. Terus kemudian Jumatan di masjid itu harus ada long distance-nya gitu. Tapi sekarang udah jaraknya. Sekarang kalau saya lihat sini udah menerima. Kita ke supermarket atau ke mall aja tidak semuanya menggunakan mask. Mungkin hanya 10% yang menggunakan mask. Tapi kita termasuk yang agak ya disiplin lah gitu kan. Terus kemarin juga mungkin Mbak juga tahu kalau ada sholat raweh di square kan? Yes. Terus kemudian kita pernah juga mendatangi Stadium untuk itu jadi umat Muslim New Jersey itu dia sewa Met Stadium untuk sholat Idul Adha, dan itu banyak sekali yang datang gitu. Itu baru baru sekali itu event yang kita datang sampai takjub banget, itu banyak banget orang Muslim ternyata di Amerika gitu. Dan governornya aja sampai datang ya waktu itu gitu. Muslim udah mulai diterima
Yes. Ada yang unik nggak sih Mbak terkait dengan suasana Ramadan yang biasanya mungkin berbeda nih dengan di Indonesia yang biasa dilakukan oleh komunitas Muslim yang ada di sana? Karena kan kalau Mas Lutfi sudah 7 tahun di New Jersey, kemudian Mbak Desi juga sudah 4 tahun nih. Nah selama rangkaian rentang waktu tersebut, ada nggak sih kira-kira hal-hal yang unik yang mungkin kegiatannya itu biasanya dilakukan oleh komunitas Muslim yang khas sekali dari New Jersey? Takbirnya beda. Takbirnya di kuping kita beda. Gak tahu kenapa. Itu yang paling saya rasain. Karena logat dan aksen mungkin kali ya. Takbiran. Terutama pas lagi mau sholat Idul Fitri gitu. Jadi kadang-kadang kita suka, kayak contoh kita takbirnya 3 kali, mereka hanya 2 kali gitu. Nadanya itu pun beda. Jadi itu yang kalau menurut saya yang paling beda sih. Secara prinsip semuanya agak sama. Traweh, rokaat, terus ya secara prinsip sama semua sih. Tapi mungkin ya itu tadi ya, karena ada perbedaan jadi kadang-kadang suka jadi kangen sama suasana Ramadan di Indonesia ya, Mas Lutfi dan kangen banget Mbak, sama yang takjil itu kan. Kalau di sini kan nggak ada cendol, nggak ada dawet, nggak ada apa gitu ya. Kita bikin sendiri gitu. Kalau jadi anak-anak itu takjilnya itu ya jus-jus yang dari supermarket aja gitu. Kadang-kadang kita mikir, betul kalau di Indonesia ini ada pisang goreng lah, biji salak ya kan, gorengan, terus ada cendol. Ini kayaknya nanti langsung untuk waktu berbuka puasa ini Mbak Desi dan juga Mas Lutfi dan juga keluarga langsung beli di sana ya. Tapi terakhir ya, untuk menutup dialog kita pada malam hari ini, kalau di Indonesia sudah pagi ini, ada yang ingin disampaikan tidak nih untuk keluarga atau mungkin umat-umat Muslim yang ada di Jakarta nih? Selamat menunaikan pada puasa untuk di 10 hari terakhir, terus berlomba-lomba beribadah, kemudian beli baju baru nanti. Sama yang paling penting syukuri apa adanya. Betul. Itu paling penting. Tetap fokus, luruskan niat untuk beribadah dan juga terus tidak berhenti untuk bersyukur. Yang pasti kami juga bersyukur sekali, beruntung sekali malam hari atau pagi hari ini bisa berbincang dengan Mbak Desi, Mas Lutfi yang berbagi cerita gimana sih cara-caranya nih melakukan pendekatan, memberikan pemahaman kepada anak-anak, kepada keluarga untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, terutama jauh dari Indonesia yang durasinya juga panjang nih ya, di Amerika Serikat sebagai minoritas juga pasti di sana. Terima kasih banyak, sehat selalu Mbak Desi dan juga Mas Lutfi. Salam untuk keluarga, selamat menunaikan ibadah puasa. Sama, terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum.